Mari kita belajar dari Apple, sebuah perusahaan teknologi salah satu yang terbesar di dunia. Apple itu memiliki hal yang luar biasa dalam sistem pertahanan cyber. Tetapi bukan tidak mungkin Apple itu pernah diserang oleh serangan cyber. Aku baca di berita New York Times tahun 2021, Apple itu kena serangan spyware dari alat yang bernama Pegasus yang dibuat oleh perusahaan NSO Group. Bagaimana sistemnya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang serangan cyber, Pegasus itu adalah alat yang lebih baik daripada alat-alat spyware lain. Spyware berarti kan alat untuk memata-matai. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Pegasus itu berbeda dengan spyware yang lain. Kalau kita melihat, serangan cyber itu terjadi ketika kita klik link yang tidak jelas, angkat telepon dari nomor yang tidak kita kenal, membuka file atau dokumen, mendownload aplikasi yang tidak jelas, dan lain-lain. Yang intinya kita itu melakukan sesuatu, mengklik sesuatu. Nah, Pegasus itu lebih gila lagi. Mereka tidak perlu kita itu melakukan sesuatu. Mereka cukup miss call. Cukup HP kita itu menerima telepon dari mereka, tidak kita perlu angkat, sudah masuk spyware di dalam HP kita. Dan sasarannya kemarin itu adalah Apple. Di beberapa konten kita yang kemarin, ketika aku membahas tentang serangan cyber, kebocoran data, yang paling berpengaruh itu adalah trust atau kepercayaan masyarakat, kepercayaan konsumen kepada kita. Nah, di sini kita belajar Apple memiliki resilience yang sangat tinggi. Dia memiliki tahan banting ketika diserang oleh spyware. Mereka tidak membuat alasan di publik. Mereka tidak denial. Mereka tidak mencari-cari alasan. Tidak. Yang mereka lakukan itu satu, langsung melakukan gugatan hukum ke NSO Group karena Pegasusnya. Ketika Apple itu memiliki bukti bahwasanya Pegasus ini menyerang iPhone, komputer Mac, dan Apple Watch, maka mereka langsung melakukan gugatan hukum ke NSO Group. Mereka menunjukkan taringnya di hadapan dunia bahwasanya mereka berada di barisan konsumen. Mereka hajar orang-orang yang membuat Pegasus ini. Yang kedua, mereka memberikan bantuan-bantuan kepada organisasi-organisasi yang sama-sama ingin memberantas spyware, memberantas orang-orang yang ingin memata-matai orang-orang lain tanpa hak yang benar. Mereka gelontorkanlah dana ke sana. Bahkan mereka bilang kerugian, ganti rugi yang NSO Group berikan atas hasil dari persidangan ini akan diberikan kepada organisasi-organisasi ini. Nah, ini bentuk apa ya Israel? Bentuk bagaimana Apple itu mendukung orang-orang yang ingin memberantas mata-mata digital. Dan yang keempat, Apple langsung membuat mode lockdown. Sekarang di iPhone, di iPad, di komputer Mac atau di smartwatch sudah ditambahkan fitur lockdown mode atau mode lockdown. Jadi, ketika ada Pegasus lain
yang muncul di dunia ini kemudian menyerang iPhone seseorang, maka iPhone itu langsung memiliki sistem untuk melockdownkan banyak sistem di iPhone itu sendiri. Misalkan contoh, kameranya langsung mati, pesannya langsung mati, file-file langsung terkunci. Memang ini terlihat agak kayak bunker ya. Memang kalau aku mengibaratkan ini kayak bunker bawah tanah. Ketika serangan itu ada, orang-orang tuh langsung masuk ke dalam bunker itu. File-file kita langsung terkunci di dalam iPhone kita. Akhirnya orang-orang yang menyerang itu tidak bisa mengambil file-file kita, tidak bisa meretas kita. Dan ketiga gerakan yang dilakukan oleh iPhone ini, oleh Apple ini memberikan kepada kita bahwasanya ternyata Apple itu bertanggung jawab ya. Ternyata Apple itu langsung garcep memberikan perlindungan kepada kita. Coba kita kembali ke trust. Apakah setelah kasus ini Apple diserang oleh Pegasus tahun 2021, brand image Apple itu runtuh? Jawabannya tidak. Bahkan ini akan semakin kuat dengan tindakan-tindakan Apple seperti ini. 3 tindakan itu, brand image Apple itu semakin kuat, bahwasanya mereka menjadi pelindung yang luar biasa terhadap data konsumennya. Dan ini bentuk dari ketahanan tahan bantingnya Apple dalam serangan-serangan cyber. Nah, sekarang kita kembali ke perusahaan-perusahaan kita yang sedang kita kelola hari ini. Ketika misalkan suatu saat perusahaan kita diserang oleh serangan cyber, apakah kita bisa sekuat Apple? Apakah sistem kita sudah bagus? Apakah pada saat itu bisnis kita langsung jatuh ambruk tak bersisa, atau bertahan bahkan berkembang lebih cepat karena musibah? Kawan-kawan harus melihat di sini bahwasanya yang membangun sistem perlindungan data dan memberikan keamanan kepada konsumen-konsumen kita, garcep kita bertindak ketika sesuatu yang darurat terjadi, itu memberikan trust yang besar kepada konsumen kita. Orang-orang akan melihat bahwasanya kita memang bertanggung jawab. Trust kita dibangun bukan karena kesempurnaan, tapi karena tanggung jawab yang kita berikan kepada konsumen kita. Dan inilah yang membuat Apple bertahan. Ketika banyak perusahaan-perusahaan yang ketika diserang oleh serangan cyber langsung ambruk, Apple bertahan, resilience tingkat tinggi. Inilah namanya yang disebut sebagai Apple sudah berada di level yang berbeda dalam perlindungan data pribadi. Dan mudah-mudahan perusahaan-perusahaan kawan-kawan juga ke sana arahnya. Karena kita melihat perkembangan teknologi yang sangat cepat hari ini, serangan-serangan seperti itu bisa terjadi kapan saja. Dan bertahan pada serangan seperti itu dan bisa meningkatkan trust di masyarakat, itu yang harus kita lakukan. Dan ini pelajaran penting dari Apple untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya di konten kali ini. Apple telah memberikan contoh, saatnya kita mencontohnya. And terima kasih.